Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ya di praktikum SPSS ini tentang uji statistik deskriptif. Oke? Nah, tenang aja kalian, semua data udah saya siapkan, kalian tinggal mengolah, tinggal klik saja apa yang saya suruh, kemudian kalian analisis. Boleh lihat dari buku, boleh dari internet. Oke. Nah, jadi di sini kalian juga bisa tahu ya deskriptif ini apa, yaitu kan sesuatu yang menggambarkan objek gitu. Nah, ini dia. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Nah, jadi di sini saya mau ini nanti yang akan kita uji ya. Tapi di sini saya akan mau memberitahu kalian tentang sebuah data. Jadi kemarin minggu lalu saya kan udah ngasih tahu bahwasanya era hari ini kita harus pandai membaca literasi data. Oke. Nah, jenis data yang mau diolah itu ada dua. Kalau di sebuah penelitian nanti kalian di semester 5 wajib mengambil metopel ya. Nanti kalian belajar di situ. Ini kita udah masuk ke dalam prakteknya ya. Jadi saya kenalkan aja dulu terlebih dahulu. Oke. Sumber data yang dipakai dalam sebuah penelitian itu ada dua. Yang pertama ini primer dan juga sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Artinya diambil ya dengan responden atau bertatap muka atau diobservasi. Sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh dari sebuah sumber yang ada. Bisa berbentuk kuesioner ya, buku, jurnal, seperti itu. Nah, contoh data primer. Ini dia, data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, atau hasil wawancara. Nah, jadi kalau ada orang wawancara, kan dia ketemu langsung ya, atau sebar kuesioner ya, kuesioner atau angket. Nah, itu kan diisi sama responden ya, yang mengisi itu. Nah, itu kan secara langsung dia mengambil datanya, itu namanya primer. Tetapi kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini contoh data sekunder, misalnya catatan atau dokumentasi berupa laporan keuangan, laporan pemerintah, ini absensi, gaji, bukti-bukti dokumen yang lain. Jadi udah paham ya, ada dua jenis sumber data dari sebuah penelitian, ada primer secara langsung, ada juga sekunder, berarti secara tidak langsung atau berbentuk dokumentasi. Oke, selesai di situ. Nah, sekarang kita akan masuk ke primer. Hari ini kita mengambil contoh yang kuesioner ya. Kuesioner. Nah, kan pasti sudah pernah lihat kuesioner atau angket itu seperti apa ya. Nah, ini ada contoh dari kuesioner ya, minat mahasiswa terhadap pembelajaran. Nah, ini petunjuknya. Nah, kita fokus di bawahnya aja. Nih, keterangan, pilihan jawaban, dan juga pernyataannya, butir-butir pernyataannya. Ada berapa di sini? Ada 8, pilihan jawabannya 5. Berarti di sini ada keterangannya nomor 1 apa sampai nomor 5 sangat setuju. Dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi hati-hati. Nomor 5 adalah jawaban terbaik. Nah, biasanya seperti itu. Oke. Ini adalah primer dengan metode kuesioner. Ingat ya. Oke, kita langsung ke dalam ininya. Datanya. Nah, di sini saya akan memberikan dua data, primer dan sekunder. Primer lewat wawancara, sekunder lewat laporan keuangan. Primer lewat kuesioner, sekunder lewat laporan keuangan. Oke. Nah, jadi sebentar saya Oke, di sini, nah ini dia. Jadi di sini ada kepuasan nasabah terhadap kinerja manajerial. Nah, nanti kalau di judul-judul skripsi itu selalu ada judulnya tentang pengaruh kepuasan nasabah terhadap kinerja manajerial. Nah, pengaruh itu adalah variabel X atau independen, sedangkan yang dipengaruhi adalah variabel Y atau dependent ya.
Jadi ini mempengaruhi adalah independen, sedangkan ini dipengaruhi adalah dependent. Nah, independen dan dependent. Bu, X-nya apa memang satu, Bu? Oh, bisa beragam. Yang namanya faktor X itu kan banyak ya, sampai ribuan miliaran pun bisa. Cuman hari ini kita mengolah hanya satu aja, 1:1. X-nya 1, Y-nya 1. Oke. Nah, ini adalah X1 ini, X2 sampai dengan Y ya. Disesuaikan ya. Y-nya kinerja manajerial, berarti butir pernyataan nomor satunya Y1. Nah, ini pernyataannya ini udah kalian nggak perlu lihat ya, maksudnya ini udah hasilnya aja gitu ya. Nah, ini kan udah sampai X8, artinya ada 8 butir pernyataan tentang kepuasan nasabah. Oke, kita lihat orang-orang yang mengisi. Ternyata saya buat di sini sampai 20 orang di sini ya. Nah, di sini sampai 20 orang respondennya ya, kelihatan. Nah, ini angka yang banyak ini adalah jawabannya tadi. Nomor 5 tadi apa kalau ingat? Sangat setuju. Nomor 4 setuju ya kan? Kemudian nomor 2 berarti tidak setuju. Nomor 1 sangat tidak setuju. Nomor 3 adalah ragu-ragu atau netral. Sampai semuanya paling maksimal jawabannya ada 5 poin ya. Nah, oke, ini data primer, data sekunder. Berarti tata caranya ketika nanti kalian tuh skripsi ya, kalian kan misalnya memilih jalur untuk data primer, menyebar kuesioner ya kan. Nah, begitu kalian kuesioner sudah dikumpul kembali atau kembalilah ke kalian ya dari responden, itu kan kalian input datanya pakai di sini Excel ya. Di sini. Nah, ginilah cara mengurutkannya seperti ini. Judulnya di butir-butir pernyataannya diurutkan satu baris ya, bukan ke bawah gitu. Supaya nanti gampang kita masukkan ke Excel-nya, ke SPSS-nya. Oke, jadi nanti ketika kalian mengumpulkan kuesioner itu kan kalian masukin data satu-satu. Responden 1, jawaban pernyataan nomor 1 adalah poin 5. Kemudian poin pernyataan nomor 2-nya dia jawab setuju. Dan sampai poin pernyataan 8 tentang kepuasan dia jawab sangat tidak setuju. Itu satu responden orang pertama kan gitu. Oke, selesai di sini primer, kita masuk ke sekunder. Nah, tadi saya bilang kalau primer adalah kuesioner, salah satunya ya, ada wawancara dan lain-lain. Kita ambil kuesioner. Kalau sekunder kan berbentuk dokumentasi ya, salah satunya adalah laporan keuangan. Oke, ini nggak usah pusing dulu kalian lihatnya, dan ini udah gampang, udah saya tabulasi. Sudah saya tabulasi serapi mungkin. Nah, ini cara bacanya adalah, nah ini kalian baca dulu judulnya apa, nggak usah ke tabelnya dulu. Pengaruh return on equity, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan debt to equity ratio atau DER terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan rumus PBV. Ini dia, price to book value pada perusahaan F&B. F&B itu adalah food and beverage di BEI, Bursa Efek Indonesia. Berarti untuk makanan dan minuman. Oke, ini judulnya. Kemudian udah dapat kan datanya kan? Nah, kita cari ROE-nya, kita list dulu nama perusahaannya apa. Oh, dan saya meneliti dari tahun periode 2012 sampai 2016. Oke, ya. Udah jelas ya, nampak ya judulnya. Nah, kita list dulu nama perusahaannya apa di food and beverage di Indonesia. Ya, jadi kalau kalian itu belum udah tahu ya perbedaan perusahaan apa aja. Nah, kalau ada TBK belakangnya artinya terbuka ya, artinya kita bisa ngeliat laporan keuangannya. Itulah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu salah satunya ada sektor makanan dan minuman. Nah, ada berapa Bu perusahaannya? Nah, ternyata di dalam sektor makanan minuman itu ada 14 perusahaan di Indonesia. Ini dia. Ke bawah itu apa Bu? Sama, cuman beda tahun aja ya. Jadi ini saya warnai biar mata kita tuh nggak sakit gitu ya. Ada perbedaan tahun. Nah, ini dia. Dari 3 pilar Sejahtera Food sampai Ultra Jaya ya. Ultra Jaya yang memproduksi susu Ultra Milk di sini ya. Nih.
Nah, yang kuning ini berarti startnya 2012 sampai tahun 2012 ya, ke bawah 2013. Pokoknya saya pisah-pisah warnanya biar nih dia, start yang abu-abu 2014, 15 kembali, kemudian ke bawahnya lagi sampai 2016. Nah, jadi datanya udah lengkap di sini ya, saya buat. Oke. Nah, jadi kan total 14 perusahaan dikali dengan berapa? 2012 ke 2016 ada 5 tahun kan? 14 dikali 5 tahun ada 70. Artinya, ini dia 70 datanya nih. 70 sampel inilah yang kita observasi, kita hitung nanti ya, kita uji. Nah, jadi kan ini kan rasio nih, return on equity, ukuran perusahaan, angkanya tuh kita cari dulu ya, per perusahaan per tahunnya. Kadang udah ada disajikan oleh perusahaannya, tinggal kita input aja. Jadi input itu di Excel seperti ini dulu. Nah, ini ROE-nya sampai dengan price to book value-nya. Jadi jangan lupa yang namanya judul itu tidak boleh ada spasi. Kalau mau di spasi pakai underscore seperti ini aja ya, garis hubung yang bawah. Kemudian jangan diakhiri dengan tanda titik. Oke. Jadi ini nama perusahaannya kita. Nah, ini ya, sampai dengan Y. Y-nya itu price to book value atau nilai perusahaan ya, sesuai dengan judul. DER ini debt to equity ratio. Oke. Nah, ini adalah angka-angkanya ya, dari 2012 sampai 2016. Berarti ROE-nya untuk 3 pilar Sejahtera Food di tahun 2012 adalah 12,47%. Nah, di 2013 3 pilar 14,71, intinya naik ya. Oke. Udah selesai, ini adalah sebuah data primer dan sekunder, kuesioner dan laporan keuangan. Udah tahu ya bedanya seperti apa. Oke, kita sebentar lagi akan menjalankan data ini di aplikasi SPSS.